bagaimana tadi kok bisa ada Pak Mahfud itu tidak mau menjawab pertanyaannya Gibran itu? Iya, saya lihat ini polanya hampir sama, Bang. Gibran pengen mendiferensiasikan dirinya ya di debat ini, ya antara old school dengan new school ya. Pak Mahfud itu kan generasi senior, generasi lama, walaupun disebut di situ Profesor Mahfud gitu ya. Yeah. Tapi kan sebagaimana saya kira timnya Gibran udah menduga ya bahwa biasanya generasi senior itu kurang kurang update dengan hal-hal yang sifatnya green economy, renewable energy dan seterusnya, termasuk tadi itu dengan greenflation dan seterusnya seperti itu. Yeah. Nah ini kan hal-hal yang mungkin ya dugaan saya, dia pertama punya dua tujuan, satu membedakan dirinya itu, yang kedua menarik segmen pemilih muda yang concern di isu ekonomi juga. Tapi sisi lain juga debat ini kan dari tadi Bang kita simak itu kan datar-datar aja. Iya. Nah saya lihat ini bagian dari gimmick juga gitu loh. Sampai gini ya Bang ya, sampai nyari jawabannya nggak ketemu Prof Mahfud gitu ya. Kata Prof Mahfud ini receh nggak perlu saya jawab kira-kira gitu kan gitu. Nah ini yang saya lihat juga menjadi upaya ya masing-masing untuk menarik kembali perhatian publik. Kan ibarat ritme itu Bang. Ini kan sampai ke yang sesi yang istilahnya keempat ya. Ini kan orang juga jenuh ya. Kemudian harus diangkat lagi daya tariknya supaya dan dalam konteks ini saya kira Pak Mahfud maupun Gibran berusaha itu. Walaupun saya lihat juga ada unsur Pak Mahfud sebenarnya agak sulit ya mengendalikan ekspresi tidak tersinggung, itu sangat sulit sekali. Ada unsur seperti itu kelihatan sekali gitu ya. Dan tadi bahkan disampaikan di jawaban ini hal topik receh yang saya tidak perlu jawab kira-kira gitu. Padahal mungkin di mata anak-anak muda itu persoalan serius gitu ya. Tapi oke, saya lihat juga di sini ya, performa Prof Mahfud ini kurang maksimal di dalam debat ini. Saya tidak mau ngasih skor, nanti kalau ngasih skor kan ada yang bilang ini berapa dari 100 kan gitu kan. Itu nanti aja itu diskusinya Bang. Tapi intinya bahwa bayangkan waktu yang mungkin baik ketika dia bertanya maupun membahas pertanyaan, itu sebenarnya kan dia bisa istilahnya menebalkan poin-poin utama dari visi misi dia di platform Ganjar Mahfud sebenarnya. Tetapi ada beberapa hal yang beberapa kontradiktif. Tadi Bang Ade sambil bercelutuk loh, ini pemerintah kok malah dia ngomong seperti dari di luar pemerintah gitu. Memang ada kesan saya dari tadi beberapa sesi debat ini kayak posisinya tertukar. Jadi Pak Mahfud ini seperti menyuarakan suara dari 01 gitu loh, bukan dari 03 kan gitu kira-kira. Nah, yang diuntungkan tentu saja siapa? Ya Caimin. Kan gitu. Caimin tadi termasuk melempar pertanyaan tadi yang tadi kita simak terakhir. Itu sebenarnya juga saya lihat pertanyaan yang sifatnya sama-sama mengkritik juga. Saya lihat ada upaya sebenarnya mirip kayak di debat sebelumnya yang ketiga, bahwa 02 itu terpepet atau dipepet oleh 03 dan juga sekaligus 01. Tapi tiktokan yang ini jauh lebih menarik yang kemarin Bang. Gitu ya, entah dengan bertanya skor, entah dengan awalnya kalau di depannya Pak Prabowo, Ganjar dan Anies itu kan Pak Prabowo sampai muji-muji Mas Anies kan. Mas Ganjar kan, dia bilang, Mas Ganjar ini kenapa saya selalu setuju ya pendapat ini gitu ya. Apa karena buku dan gurunya sama ya kan gitu. Nah, tapi di ujungnya apa? Kita saksikan kan berbalik kan gitu, justru mereka berdua mengkritik 02 gitu. Nah, sadarnya belakangan gitu. Yang kemudian membuat gagal salaman itu katanya Bang. Gitu. Nah, yang ini itu nggak sampai ke sana Bang. Gitu. Saya sedikit ke Bung Afri mungkin. Ini kita pengaruhnya persoalan ini kan tadi kita bicara survei ya. Nah, bagaimana dengan sikap Pak Mahfud ini terhadap survei yang akan datang ini? Iya, memang sebelum debat ini saja rata-rata survei besar sudah memperlihatkan posisi paslon 3 yang tersalib ya oleh paslon 1 gitu. Jadi harusnya ini sudah warning sebenarnya bagi paslon 3 untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin gitu. Dan harusnya berpikirnya sama kayak seperti paslon 1, tim paslon 1 gitu, bahwa ini satu-satu kesempatan kita untuk merebut suara publik gitu. Karena itu performa kita harus sangat baik gitu. Karena wakil presiden itu tidak bisa kita anggap serep aja gitu.
wakil presiden paling enggak pengalaman Pak Yusuf Kalla, pengalaman Pak Budiono gitu. Itu orang-orang yang mereka memahami persoalan-persoalan yang teknis begitu ya, seperti itu gitu. Dan mereka sangat membantu sekali gitu. Nah harusnya hal-hal seperti ini dipahami gitu untuk mempersiapkan diri. Saya sepakat dengan Bang Ade tadi gitu ya, bahwa idealnya gitu ya, ini sebuah kontestasi, sebuah ujian. Jadi kita harus persiapkan diri sebaik mungkin ini gitu. Sebaik mungkin gitu. Jangan meremehkan soal gitu ya. Mentang-mentang mungkin kita berpengalaman dan seterusnya gitu. Tapi ini persoalan yang dari tadi kita sudah duga juga ya, bahwa ini persoalan yang sangat teknis, sangat ruwet sebenarnya gitu, mengkait-kaitkannya gitu. Bahkan termnya aja sangat banyak gitu. Karena itu kemudian paling tidak konsep-konsep kunci itu dipahami gitu, sehingga bisa didialogkan dengan sangat baik gitu. Nah ini hal-hal yang missing gitu. Jadi seolah-olah tidak terlalu ada persiapan serius untuk melihat ini. Padahal seperti tadi Bang Ade juga bilang, Mas Nyarwi juga bilang gitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini kontestasi, ini show yang jangan-jangan di mata publik itu sense psikologisnya lebih banyak ditangkap ketimbang isu substantifnya gitu. Jadi masyarakat tidak akan paham secara detail ya isu-isu greenflation dan sebagainya gitu. Tapi masyarakat melihat gitu, oh kok kandidat saya seperti ini ya, responnya seperti ini gitu ya. Jadi image yang seperti itu yang harusnya dibangun di debat ini gitu.